Anda tak dalam air tenang menghanyutkan. Izinkan Husna mengucapkan salam kepada hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ayyada habibahul mustafa bil qur'ani kasyamsi wa duhaha wa bisunnatil qamari idza talaha man sara 'alaiha sara fi daw'in nahari idza jalla wa man a'rada 'anha 'asha fi zulmatil laili idza yaghsha. Allahumma salli wa sallim wa karim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Matla'ul Anwar Abuya rahmatullah. Yang terhormat dan yang saya hormati Dewan Ustadz dan Ustadzah. Yang terhormat dan yang saya hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana. Yang terhormat dan yang saya hormati muallimah dan mudabbirah, serta teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat iman, dan nikmat sempat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang tenang menjelang seperti sekarang ini. Hadirin hadirat yang saya cintai karena Allah, berdirinya saya di sini bukan untuk menyombongkan diri, melainkan untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Resolusi Ilmu dalam Perkembangan Zaman. Hadirin hadirat yang saya cintai karena Allah, bahwasannya kita lahir di muka bumi ini dalam keadaan tak berilmu. Oleh karena itu, setiap orang tua berkewajiban untuk mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada anaknya. Karena manusia lahir ke dunia dalam keadaan tak berilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada seluruh umatnya untuk menuntut ilmu sebagai bekal untuk menjalani hidup. Hadirin hadirat yang saya cintai karena Allah, dalam pandangan Islam, ilmu merupakan sesuatu yang tergolong suci. Ilmu merupakan cahaya ataupun pelita di malam yang gelap. Seseorang takkan dapat berjalan dengan baik di malam yang gelap tanpa cahaya ataupun pelita. Demikian pula halnya, tak dapat seseorang membedakan yang mana yang benar dan yang mana yang salah kecuali dengan ilmu.
Allah mewajibkan manusia menuntut ilmu bukan tanpa sebab. Ada banyak sekali keutamaan menuntut ilmu di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu, sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, yang artinya niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Hadirin hadirat yang saya cintai karena Allah, dari ayat tersebut tersirat janji Allah untuk mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu, tak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Ilmu pengetahuan berkembang dengan seiring perkembangan zaman. Jika kita berhenti belajar sementara ilmu pengetahuan semakin berkembang, maka kita akan tertinggal. Oleh karena itu, proses belajar manusia tak hanya berhenti ketika menyelesaikan studi di bangku pendidikan. Menuntut ilmu tak hanya dilakukan di bangku sekolah ataupun kuliah. Sejatinya di dunia ini adalah laboratorium pendidikan. Bahkan setiap elemennya adalah sarana untuk menambah wawasan dan mengambil pelajaran. Karena itulah proses belajar manusia seharusnya berawal sejak manusia dilahirkan hingga kematian menjemput. Rasulullah bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari buayan hingga tiang hari. Hadirin hadirat yang saya cintai karena Allah, hadis tersebut menjadi dasar dari ungkapan life education, yang artinya pendidikan seumur hidup. Berdasarkan dari hadis itu pula, seharusnya kita termotivasi agar tak pernah lelah untuk belajar. Kita niatkan semua perjuangan menuntut ilmu ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan niat suatu hari kelak akan kita bagi kepada orang lain, agar ilmu yang kita miliki tak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari diri saya sendiri. Dan apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minum jamu